Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana semua kabarnya murid-murid yang Bapak banggakan? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar meneruskan materi selanjutnya, yaitu bab kedua, yaitu kepribadian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu kita mari sama-sama berdoa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simak video sampai selesai dan tetap semangat. Ya, yang kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang Nabi yang istimewa, karena Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Selain itu, sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW juga mempunyai tugas sebagai syahidan, mubasyiran, naziran, da'iyan ilallah, dan sirajan muniran. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Mari sama-sama kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa naziran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Yang wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 45-46. Dari ayat atau dalil yang tadi barusan kita sama-sama simak, nah, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan syahidan, mubasyiran, da'iyan ilallah, dan sirajan muniran? Ada yang tahu? Ya, mari sama-sama kita simak. Yang pertama, syahidan. Syahidan artinya menjadi saksi. Kan kita sudah sering bersahadat. Asyhadu alla, nah itu aku bersaksi bahwa. Nah, Nabi Muhammad pun memiliki syahidan, artinya menjadi saksi nanti di hari akhir. Jadi Nabi Muhammad ini nanti akan memberikan kesaksian kepada siapa? Kepada umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad ini akan memberikan sejenis pertolongan, ya. Akan memberikan kesaksian bahwa ini adalah umatku ya Allah, maka selamatkanlah ia dari api neraka. Jadi nanti Nabi Muhammad akan memberikan kesaksian kepada kita bahwa kita diakui sebagai umatnya. Mubasyiran memiliki artinya pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi Nabi Muhammad ini akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, terkhususnya insya Allah kita yang insya Allah selalu taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, juga perintah Rasulullah SAW, serta menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Naziron artinya pemberi peringatan. Nabi Muhammad SAW memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman kelak akan masuk ke neraka karena tidak mau menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi pada naziron ini adalah peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman bahwa akan diberikan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa jika tidak mengikuti apa yang dianjurkan atau apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka orang tersebut kelak akan merugi di akhirat, yaitu akan masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Da'iyan ilallah. Apa itu? Artinya penyeru kepada agama Allah. Nabi Muhammad SAW menyeru kepada umatnya untuk memeluk dan menjalankan syariat agama Islam. Yang kita ketahui bahwa dahulu Nabi Muhammad itu berdakwah
mengajak dari satu ke satu, ya. Pertama berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai mendakwah secara terang-terangan kepada orang, ya. Tujuannya untuk mereka segera memeluk ajaran agama, ya, Islam, serta menjalankan syariat-syariat agama Islam. Itu ada tugas sebagai nabi dan rasul. Ini adalah sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang patut untuk kita contoh, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa saja? Yang pertama ada sidik, amanah, tablik, dan terakhir fatona. Pertama, sidik artinya jujur dan benar. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap perkataan, juga dalam perbuatan. Sedangkan sifat mustahilnya disebut kizib, artinya berdusta. Nah, ini penting buat kita, ya, sebagai umatnya. Jangan sampai kita berdusta atau berbohong. Seharusnya kita mengikuti Nabi Muhammad dengan selalu berkata jujur, dan dalam perbuatan juga harus benar. Amanah. Apa itu? Amanah berarti terpercaya. Nabi Muhammad SAW selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya, dan memiliki sifat mustahilnya, artinya khianat. Jadi Nabi Muhammad tidak mungkin berkhianat atau mengkhianati sebuah amanah. Nah, ini buat kita juga, apabila kita diberikan sebuah kepercayaan sama orang lain, ya, kita jangan sampai mengecewakannya atau kita berkhianat, ya. Justru kita melakukan apa yang diperintahkan, menjalankannya, ya, menyampaikannya amanah tersebut. Adalah tablik, artinya mengandung arti menyampaikan. Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat mustahilnya, beliau memiliki sifat khitman yang berarti menyembunyikan. Jadi Nabi Muhammad memiliki sifat mustahil yang tidak mungkin terjadi, ya, tidak mungkin dimiliki oleh Nabi Muhammad, yaitu khitman, artinya menyembunyikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, begitupun kita, maksud di sini untuk kita jangan sampai kita menyembunyikan sebuah keburukan. Kalau ada keburukan, ada kesalahan, kita tegur, ya, kita nasihati, ya. Begitupun ketika kita memiliki sebuah kebenaran, kita sampaikan, jangan kita sembunyikan. Kita memiliki sedikit ilmu, kita ajarkan juga kepada orang lain. Ketika kita memiliki sesuatu yang kita miliki, ya, sampaikan selama itu baik, ya, insya Allah kita akan diridhoi. Akhir adalah fatona, artinya bijaksana atau cerdas. Yang perlu kalian ketahui juga bahwa Nabi kita Muhammad SAW ada sosok seorang yang sangat cerdas, ya. Nabi Muhammad bukan sembarang manusia, bukan sembarang nabi yang bukan main, ya. Jadi Nabi Muhammad juga hebat, ya, karena beliau sering sekali memenangkan, ya, namanya menaklukkan perang, terus berhasil membina masyarakat Madaniyah, ya, membangun sebuah kota, ya, peradaban Islam, menyebarkan dakwah. Kalau Nabi Muhammad tidak cerdas atau bodoh, mustahil sekali, ya, Islam akan berkembang dan Islam akan diterima, ya, karena itu butuh kecerdasan untuk, ya, mengajak orang lain memeluk agama Islam dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita sebagai penuntut ilmu jangan pernah, ya, malas dalam belajar. Kita harus memiliki sifat cerdas seperti Nabi Muhammad. Kita harus menjadi orang yang cerdas untuk membangun bangsa dan negara kita ini menjadi peradaban yang Islam, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan menjadi manusia yang berguna baik bagi agama, nusa, dan bangsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa memahami dan mengamalkan apa yang menjadi sifat-sifat Rasulullah SAW, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.